Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita Syarah Mutlaq dan yang dikarang oleh Syekh Muzin Dahlan yang menjelaskan kitab Matan al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Imam Hasan Haji rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai ke bab Babu mansubatil asma'i, bab tentang isim-isim yang dinasabkan. Kita sudah membahas semua isim-isim yang dirofakkan kemarin ya. Babu marfu'atil asma'i. Yang ada berapa? Ada berapa? Marfu'atu berapa? Sab'atun, samaniyatun, apa syaratun? Sab'atun ada 7 ya? Ada 7. Ya, jadi kita review kembali. Kalau isim yang dirofakkan itu ada 7. Artinya kedudukan dalam kalimat yang wajib marfu itu ada 7. Kedudukan dalam kalimat yang wajib marfu itu ada 7. Al-marfu'atu sab'atun. Al-fa'il. Yang pertama fa'il ya. Fa'il dalam jumlah fi'liyah itu wajib marfu. Yang kedua apa? Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Nama lainnya naibul fa'il. Yang ketiga apa? Wal mubtada'u. Yang ketiga adalah mubtada. Wa khabaruhu, dan khabarnya. Yang keempat, khabar mubtada. Jadi mubtada dan khabar mubtada keduanya wajib marfu. Sebagaimana kita hafal dalam rumus apa? Madu mansuri apa? Madu ya, marfu keduanya. Mubtada dan khabar wajib marfu keduanya. Wasmu kana wa akhwatiha. Isim kana dan saudara-saudaranya. Ini yang kelima. Isimnya kana dan saudara-saudaranya kana. Ya. Semua isim kana yang wajib marfu. Contohnya apa? Misalkan kana Zaidun aliman. Ya. Mana isimnya kana? Zaidun. Kalau aliman khabarnya kana. Begitu pula dengan saudara-saudaranya kana, ia juga wajib marfu. Apa aja saudaranya kana? Wahia amsa, wasbaha, wadha, wadalla, wabata, wasoro, walaisa, wamazala, wamanfakka, wamafati'ah, wamabariha, wamadama, dan surunannya. Jadi nggak cuma kanannya aja, tapi yakunu dan kunnya juga. Ya, jadi tasrifnya juga termasuk saudaranya kana. Kemudian yang keenam, ya, wa khobaru inna wa akhwatiha, dan khobarnya inna dan saudara-saudaranya. Jadi khobarnya inna juga wajib marfu. Contohnya inna Zaidan alimun. Zaidan disebut apanya? Isimnya inna. Kalau alimun khobarnya inna. Nah, yang wajib marfu adalah khobarnya inna. Begitu pula dengan teman-temannya inna. Siapa temannya inna? Anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Ya. Baik. Itu yang ke berapa? 6 ya. Dan yang terakhir yang wajib marfu yang ke-7 adalah at-tawabi. Kelompok kedudukan dalam kalimat yang tidak mutlak marfu, mansub, majrur, majzum, tapi melihat dari kata yang diikutinya. Ya. Jadi para pengikut ini ada berapa? Ada 4. Apa aja? Pertama na'at, sifat. Kemudian yang kedua atop, kata sambung. Kemudian taukid, keterangan penguat dengan lafaz tertentu. Kemudian terakhir badal, keterangan pengganti. Nah, itu 7 kedudukan dalam kalimat yang wajib marfu. Ya. Adapun sekarang akan kita bahas apa saja kedudukan dalam kalimat yang wajib mansub. Ya. Dan memang yang mansub ini lebih banyak daripada yang marfu. Bahkan bisa kita katakan secara sederhana, yang bukan marfu ya berarti mansub. Artinya dengan kita menghafal betul-betul yang marfu, ya kita nggak usah pikirin yang lainnya. Kenapa? Karena kalau majrur sudah pasti ada sebabnya, entah itu tidak ada hujah, entah itu ada mudah-mudah delay. Ya.
Majzum jelas, hanya fi'il itu pun jelas ada huruf jazmnya atau ada jawab syaratnya. Tapi selebihnya yang bukan marfu kalau dia isim adalah mansub. Baik, baca dulu matanya. Oke, bukan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mansubatil asma'i. Al-mansubatu khamsata asyara wa hiya al-maf'ulu bihi wal masdaru wa darfuz zamani wa darful makani wal halu wat tamyizu wal mustathna wasmula wal munada wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma'hu wa khabaruhu kana wa akhwatuha wasmu inna wa akhwatuha wattabi'u lil mansubi wa huwa arba'atu asya'a an-naqtu wal 'atfu wat tawkidu wal badal. Bab mansub, bab isim-isim yang dinasabkan. Bab isim-isim yang dinasabkan. Ada 5. Jadi isim yang dinasabkan ada 5. Isim yang dinasabkan ada 5 yaitu tentu pasal khamsatanya aja. Oh iya, ada 15. Yang pertama maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Yang objek ya, objek. Yang kedua wal masdaru masdar. Wat darbu zamani dorob zaman. Dorob zaman itu apa? Keterangan waktu ya. Keterangan waktu. Wat darbu makan keterangan tempat. Wal halu dan hal. Wat tamyizu dan tamyiz. Keterangan wal mustatna apa? Pengecualian. Wasmula wal munada. Isim munada. Isimlah wal munada dan munada wal munada mansub. Panggilan ya. Panggilan. Ya, dipanggil. Terus Wal maf'ulu min ajlihi. Emang urutannya begitu di sini ya? Iya. Jadi kalau di mata ngomong begitu sih. Nanti lagi, kalau mau nanti. Wal maf'ulu mahu dan maf'ul min ajli apa? Maf'ul min ajli apa? Min ajlihi. Keterangan tujuan ya? Oh, keterangan tujuan. Wal maf'ulu mahu. Maf'ul ma apa? Penyertaan. Wa khabaru kana dan khabar kana. Wa khabaru kana wa akhwatuha dan khabar kana dan saudara-saudaranya. Wasmu inna wa akhwatuha dan isim inna dan saudara-saudaranya. Wattabi'u yang ketujuh. Wattabi'u lil mansubi dan yang mengikuti bagian yang dinasabkan. Dan yang mengikuti bagian yang dinasabkan. Wa huwa arba'atu asya'in, yaitu ada 4 asya'ah. Ada 4. Naat, atof, taukid dan badal. Jadi kedudukan dalam kalimat yang wajib mansub ada 15. Yang pertama maf'ul bih, yang kedua masdar, kemudian dzaraf zaman, yang ketiga, yang keempat dzaraf makan, yang kelima hal, yang keenam tamyiz, yang ketujuh istisna atau mustasna, kemudian yang kedelapan isim nyala, yang 9 munada, yang ke-10 maf'ul min ajli, yang ke-11 maf'ul ma'a. Kemudian yang ke-12 apa? Khobarnya kana. Ya. Kemudian yang ke-14 yang ke-13 isimnya inna. Yang ke-14 apa? Yang ke-14 yang mengikuti saudaranya kana dan saudaranya inna. Kemudian yang ke-15 Awabis. Ya duluannya soal sempat ngitung kok hanya 15 ya. Jadi akhwatu kana sama akhwatu ini yang 1. Baik, kita baca syaratnya. Coba. Syarat. Adit. Babu mansubatil asma'i. Agak keras suaranya. Babu mansubatil asma'i. Al-mansubatu 15 wa huwa al-maf'ulu bih nahu darabtu zaidan fa zaidan
maf'ulun bihi mansubun. Jim. Bab isim-isim yang dinasabkan. Isim yang dinasabkan ada 15, yaitu maf'ul bih. Contohnya darabtu Zaidan, saya memukul Zaidan. Maka Zaidan sebagai maf'ul bih yang dinasabkan. Wal masdar nahwu darabtu darban. Darban masdarun mansubun wa yu'rabu wa yu'baru anhu bil maf'ulul mutlaq. Bil maf'ulil mutlaq. Dan masdar, contohnya darabtu darban, saya memukul dengan sungguh-sungguh. Maka darban jadi masdar yang dinasabkan dan dikenal juga dengan Jadi baru ya. wa yu'abbaru dan dikenal juga sebagai maf'ul mutlaq. Iya. Ya, segitu dulu. Jadi yang dinasabkan itu ada berapa? Ada 15 ya. Yang pertama maf'ul bih. Maf'ul bih itu kalau di bahasa Indonesia adalah objek ya. Sesuatu yang dikenai perbuatan. Contohnya darabtu Zaidan, ya. Saya memukul Zaid. Ya. Maka yang menjadi contoh kita dalam kalimat ini mana? Zaidan ya, sebagai objeknya. Saya memukul Zaid. Semua objek dalam bahasa Arab wajib mansub, ya. Nah, karena dia mufrad maksudnya dengan fathah. Darabtu Zaidan. Kalau saya memukul dua orang pencuri, kita katakan darabtu menjadi syarifin ya. Berarti darabtu as-sariqaini ya. Bukan as-sariqani karena ya mansubnya bukan ya marfu'nya. Jadi darabtu as-sariqaini. Begitupun kalau dia jamak mudzakkar salim ya. Saya memukul para pencuri. Katakan darabtu as-sariqina bukan as-sariquna. Nah, nanti kita akan lebih bahas lagi di bab selanjutnya. Sekarang secara garis besar dulu. Yang kedua yang wajib mansub adalah masdar. Masdar ini kalau kita belajar sholat berarti apa? Tasrif ketiga ya dalam urutan tasrif ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Nasara yang seluruh masdar. Tapi dalam pembahasan nahwu, masdar di sini adalah bila kita menemukan suatu kalimat yang setelah fi'il kemudian ada masdarnya, maka ini yang dimaksud oleh nahwunya. Jadi nggak semua masdar yang ada dalam kalimat terus kita bilang itu masdar atau maf'ul mutlaq tadi istilahnya. Tapi hanya ketika kita menemukan ada kalimat yang setelah fi'il ada masdarnya. Misalkan ini ya, darabtu darban. Nah, salah satu faedah dari penyebutan masdar setelah fi'ilnya adalah apa? Untuk taukid, menekankan. Jadi kalau darabtu saja mungkin maknanya masih kurang kuat. Saya memukul. Tapi kalau darabtu darban itu artinya apa? Saya benar-benar memukul. Jadi ada penekanannya. Nah, masdar sendiri istilah lainnya adalah maf'ul mutlaq. Ya, maf'ul. Baik, yang ketiga. Wa dzarfu zamani nahwu samtul yauma Sumtu. Nahwu sumtul yauma. Fasumtu fi'li wa sumtu fi'lun wa fa'ilun. Wal yauma mansubun ala waqiyati zamaniyati. Dan dzaraf zaman atau keterangan waktu. Contohnya sumtul yauma, saya telah berpuasa hari ini. Fasumtu, maka sumtu adalah fi'il dan fa'il. Wal yauma dan yauma mansubun dinasabkan ala dzarfiyati zamaniyati sebagai keterangan waktu. Baik. Ya, ketika dzarf zaman keterangan waktu. Contohnya sumtu al-yauma, saya telah berpuasa hari ini. Jadi dzarf zaman ini adalah keterangan waktu. Nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya apa saja kata yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan keterangan waktu. Nanti diantaranya ada al-yauma, al-lailata, bukratan, safaron, godan dan seterusnya. Oke, lanjut. Yang keempat. Wa dzarful makani nahwu jalastu amamal ka'bati. Fajalastu fi'lun wa fa'ilun wa amama mansubun ala dzarfiyatil makaniyati wal ka'bati mudhafun ilaih.
Dan keterangan tempat. Contohnya jalastu amamal Ka'bah. Saya telah duduk di depan Ka'bah. Maka jalastu adalah fi'il dan fa'il, dan amama dinasabkan sebagai keterangan tempat, dan Ka'bah adalah mudhof ilaih. Baik, yang keempat yang wajib mansub adalah dzaraf makan. Kemudian dzaraf zaman ya. Kalau dzaraf zaman keterangan waktu, dzaraf makan keterangan tempat. Jalastu amamal Ka'bati. Saya telah duduk di depan Ka'bah ya. Jadi yang jadi contohnya adalah amal, bukan amami atau amam, tapi amamal Ka'bati. Nanti kita akan pelajari apa saja kata yang bisa menjadi dzaraf makan. Contohnya apa? Amama, kota, indah, waro'ah, ma'a dan sebagainya ya. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Kemudian yang kelima, Wal halu nahnu ja'a Zaidun rakiban. Faja'a Zaidun fi'lun wa fa'ilun wa rakiban halun min Zaidun mansubun bi ja'a. Wal hal keterangan cara. Nahwu contohnya adalah kondisi aja, ya. Keterangan kondisi. Contohnya adalah ja'a Zaidun rakiban. Telah datang Zaid dengan berkendara. Faja'a Zaidun, ja'a Zaidun adalah fi'il dan fa'il. Wa rakiban dan rakiban sebagai keterangan kondisi dari Zaid yang dinasabkan dengan ja'a. Baik. Yang kelima yang wajib nasab adalah hal. Contohnya ja'a Zaidun rakiban. Ya, terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menjelaskan keadaan seseorang ketika melakukan sesuatu. Misalkan kalau kita hanya mengatakan dia datang saja, mungkin ada yang belum jelas dia datangnya naik apa. Apakah jalan kaki atau dengan berkendaraan. Maka kita bisa menambahkan keterangan di situ. Nah, penjelasan tentang keadaan seseorang ketika mengerjakan sesuatu disebut dengan hal, dan dia wajib mansub. Contohnya ini, ja'a Zaidun rakiban. Zaid telah datang rakiban dalam keadaan berkendara atau dengan berkendara, seperti itu. Baik, yang keenam. Wa tamyizu nahwu wa fajjarnal ardu uyunan. Wa fajjarnal ardu uyunan. Fa fajjarna fi'lun wa fa'ilun wal ardu maf'ulun bihi wa uyunan tamyizun mansubun di fajjarna. Dan tamyiz atau keterangan zat. Contohnya wafajjarnal arda uyunan, dan telah Kami pancarkan. Telah kami pancarkan pada bumi mata air. Ya. Maka fajarna fi'il dan fa'ilnya, dan wal arda maf'ul bih, dan arda adalah maf'ul bih, wa uyunan, dan uyunan adalah sebagai tamyiz yang dinasabkan dengan fajarna. Baik. Yang keenam ya. Keenam, kedudukan wajib masuk adalah tamyiz. Kalau hal keterangan kondisi, kalau tamyiz keterangan zatnya. Contohnya apa di sini? Wa fajjarnal arda uyuna, ini ayat Qur'annya. Wa fajjarnal arda uyuna, dan telah kami pancarkan dari bumi. Kalau cuma berhenti di sini ayatnya, jelas nggak yang dipancarin apa? Kalau kita bilang bumi saja, apakah misalkan tanah ya? Apakah tanah itu sifatnya memancar? Kan enggak. Kurang jelas zatnya. Oleh karena itu perlu dijelaskan apa yang memancar dari bumi itu. Nah, dijelaskan uyunan. Apa? Mata air. Fajjarnal arda uyunan. Dan telah kami pancarkan dari bumi itu berupa mata air. Jadi kami sini menjelaskan zatnya. Karena kalau kita dijelaskan zatnya, ini masih sangat umum. Karena yang berpancar bisa saja apa? Air, apa sih? Yang bisa berpancar cuma air aja. Cuma air aja. Kalau bisa air, bisa berupa muntahan apa tuh, lava atau apa? Apa itu namanya? Lahar. Ya, lahar segala macam. Ketika dijelaskan uyunan, maka jelas bahwa yang dipancarkan adalah berupa mata air. Baik, yang ketujuh. Wal mustasna nahwu qaumu illa Zaidan. Qaumu fa'ilu
koma wal illa ada tul istisna'i wa zaidan mansubun ala istisna'i ila. Dan wal mustafna atau pengecualian, contohnya qomal qaumu illa zaidan, telah berdiri suatu kaum kecuali Zaid. Qaumu adalah fa'il dari koma, dan illa adalah adatul istisna atau pengecualian. Wa zaidan, dan zaidan dinasabkan sebagai pengecualian dengan illa. Baik, yang ketujuh yang wajib nasab adalah pengecualiannya. Nah, kalau kita yang mengecualikan kata dalam bahasa Arab itu bisa menggunakan adatul istisna atau nggak mesti huruf ya, huruf dan isim-isim yang bisa menyebabkan pengecualian. Yaitu contohnya satunya adalah illa ya. Qomal qaumu illa zaidan. Berdiri seluruh orang. Nah, kalau kita yang mengecualikan bahwa ada yang nggak berdiri, kita bisa menggunakan illa. Berdiri seluruh orang kecuali Zaid. Nah, kalau kasusnya seperti ini, qomal qaumu illa zaidan, Zaidan ini sebagai mustasna yang dikecualikan dan dia wajib mansub. Misalkan apa lagi? Zahabat ya, at-talibatu illa Aisyah. Telah pergi seluruh siswi kecuali Aisyah. Karena Aisyah di sini sebagai mustasna yang dikecualikan, maka ia mansub Aisyata, bukan Aisyatu ya. Baik, yang ke-8 wasmula nahu la ghulamu rajulun la gulama nahu la ghulama rajulun hadirun la ghulama rajulun hadirun. apa artinya? Tidak ada pembantunya. Berarti nahula gulama rajulin hadirun. Tidak ada pembantu seorang laki-laki yang hadir. Fala nafiyatun lil jinsi tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa gulamun ismuha mansubun bil fathati wa rajulin mudhafun ilaih wa hadirun khabaruha marfu'un bil dhammati. Dan isim la, contohnya la gulama rajulin hadirun. Tidak ada membantu seorang laki-laki yang hadir. Fala dan la sebagai nafiyah atau penafian pada jenis, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Wa gulamu, dan gulamu isim dari la. Wa gulama, dan gulama isim dari la yang dinasabkan dengan fathah, dan rajulin mudhof ilaih, wa hadirun, dan hadirun sebagai khobarnya yang dirofakkan dengan dhammah. Baik, yang ke-8 yang wajib masuk isimnya la. La yang artinya tidak nanti bisa berfungsi seperti inna. Jadi la yang artinya tidak, dia punya fungsi seperti inna. Inna itu gimana? Nasibul isma wa tarfa'ul khabar. Tapi nanti ada syarat-syaratnya yang berbeda sedikit dengan inna. Contohnya di sini la gulama rajulin hadirun. Tak ada pembantu, tak ada seorang pun pembantu dari seorang yang hadir ya. Yang contoh adalah gulamanya ya. Kenapa gulama di sini menjadi mansub? Karena la yang ada di sini sama seperti amalnya inna. Dia berfungsi seperti fungsinya inna, di mana gulama menjadi isimnya la yang mansub, kemudian hadirun menjadi khobarnya la yang marfu. Adapun rajulin kenapa majrur?
Karena menjadi mudhof ilaih ya, karena kepemilikan ya kan. Gula marojul pembantunya seorang laki-laki. Baik, lanjut. Yang ke-9. Wal munada nahwi ya gulama Zaidin nahu ya gulama Zaidin faya harfu nida'in wa gulama munada mansubun bil fathati la bi'annahu munada munada'u mudhafun wa Zaidun munada aja. Bi'annahu munada mudhafun wa Zaidun mudhafun ilaih. Dan panggilan contohnya ya gulama Zaidin, wahai pembantu Zaid, dan faya harfu nida'in, dan ya sebagai huruf nida, wa gulama, dan gulama sebagai munada yang dinasabkan dengan fathah karena sebagai munada yang sebagai mudhaf. Wa Zaidun mudhafun ilaih, dan Zaid wa Zaidin mudhafun ilaih, dan Zaidin sebagai mudhaf ilaih. Ya, yang ke-9 yang wajib masuk salah satunya adalah al-munada, kata yang dipanggil. Contohnya ya gulama Zaidin, wahai pembantunya Zaid. Tapi untuk munada ini nanti ada perinciannya. Artinya enggak semuanya mansub. Nanti ada juga yang majrur, mabni atas dhamma. Majrur sih enggak ada. Contohnya apa? Ya Zaidu. Hah? Enggak, kalau itu masuk ke sini. Kalau mudhaf ilaih maksudnya ke sini yang masuk. Jadi nanti yang masuk ini ada perinciannya lagi. Nanti kita akan bahas soal di bab selanjutnya. Tapi yang masuk adalah yang bentuknya adalah yang mudhaf ilaih. Yang bentuknya mudhaf ilaih. Contohnya apa? Abdullah. Ya Abdullahi. Abu Bakar. Ya Abu Bakrin. Apa lagi? Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Rasulullah. Habibullah menjadi ya Habibullah. Syahrul Ramadan menjadi Sahro. ya Syahrul Ramadan. Gitu ya. Baik, itu yang 9, yang 10 apa? Khabaru kana wa akhwatuha nahu kana Zaidun qa'iman fa kana fi'lun madin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabara wa Zaidun ismuha marfu'un wa qa'iman khabaruha mansubun. Dan khabar kana dan saudara-saudaranya contohnya kana Zaidun qa'iman adalah Zaid telah berdiri. Dan kana adalah fi'il madhi naqis yang merofakkan isim dan menasabkan khabarnya, dan Zaidun sebagai isimnya yang dirofakkan, dan qa'iman sebagai khabarnya yang dinasabkan. Baik, yang ke-10 khabarnya kana dan saudaranya kana. Ini kebalikan dari yang marfu'at ya. Kalau yang marfu'at isimnya kana. Kalau yang mansubah khabarnya kana. Karena kana itu tarfa'ul isma pada simbol khabar. Maka yang nasab adalah khabarnya kana. Contohnya di sini kana Zaidun qa'iman. Asalnya Zaidun qa'imun. Karena ada kana di situ, maka khabarnya kana wajib mansub. Kana Zaidun qa'iman. Ini cukup jelas ya. Lanjut. Wasmu inna wa akhwatuha nahu inna Zaidan qa'imun fa inna harfu tawkidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa Zaidan ismuha mansubun wa qa'imun khabaruha marfu'un. Dan isim inna dan saudara-saudaranya contohnya inna Zaidan qa'imun, contoh sungguh Zaid telah berdiri. Maka inna adalah huruf taukid dan huruf nasab yang menasabkan isim dan merofakkan khabar, dan Zaidan sebagai isimnya yang dinasabkan, dan qa'imun adalah khabarnya yang dirofakkan. Baik, ini lawannya kana. Jadi kalau kana khabarnya yang masuk, kalau inna isimnya yang masuk. Contohnya apa di sini? Inna Zaidan qa'imun. Ya, asalnya Zaidun qa'imun menjadi inna Zaidan qa'imun. Ini jelas ya. Lanjut aja. Wal maf'ulu min ajli nahu qama Zaidun ijlalan
li'amrin faqama zaidun fi'lun wa fa'ilun wa ijlalan maf'ulun li ajlihi mansubun li qama li'amrin wajarun wa majrurun muta'alliqun bi ijlalan. Dan keterangan tujuan. Contohnya koma zaidun ijlalan li amrin. Telah berdiri Zaid sebagai penghormatan untuk Amr. Maka koma zaidun adalah fi'il dan fa'ilnya, dan ijlalan sebagai maf'ul untuk tujuan yang dinasabkan dengan koma li amrin adalah jar dan majrur yang muta'alliq yang berkaitan dengan ijlalan. Baik, qama Zaidun ijlalan li amri. Berdiri si Zaid karena menghormati si Amr atau karena membolehkan si Amr. Ya. Jadi contohnya mana? Ijlalan ya. Jadi kalau kita menyebut sebuah kalimat yang itu ada keterangan tujuan kenapa sesuatu, maka disebut dengan maf'ul min ajli. Tapi memang maf'ul min ajli ini kelihatannya beda tipis dengan hal. Iya enggak? Mirip-mirip ada apa? Lebih ke arah menjelaskan tujuannya. Dan nanti ada kaidahnya. Ada kaidah yang berlaku pada maf'ul min ajli. Seperti nanti bahwa maf'ul min ajli itu ya, dia hanya boleh menggunakan masdar. Contohnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya, seorang yang berpuasa di Ramadan imanan karena dengan tujuan imanan atau karena dengan mengharapkan pahala. Nah ini disebut juga maf'ul min ajli karena dia masdarnya. Nanti kita bahas kaidah yang berkaitan dengan maf'ul min ajli. Lanjut, maf'ul ma'ah. Wal maf'ul ma'ahu. Dan nahwu sirtu wanila. Fasirtu fi'lun wa fa'ilun wanila alwawu alwawu wa au alwawu ma'iyah. Wanilu alwawu wawul ma'iyati wanila maf'ulun ma'ahu mansubun di sirtu. Dan keterangan kebersamaan. Contohnya sirtu wanila. Saya telah berjalan bersama Sungai Nil. Bersama Sungai Nil. Fasirtu, maka sirtu adalah fi'il dan fa'il. Wanila wawunya adalah wawu kebersamaan, dan wanila dan nila adalah keterangan kebersamaan yang dinasabkan dengan sirtu. Tapi yang ke-13, sirtu wanila. Saya berjalan bersama Nil. Maksudnya dia berjalan di sisi Sungai Nil. Kan dia jalan, airnya juga jalan kan. Jadi kalau mau arti ininya, saya berjalan menyusuri Sungai Nil, gitu ya. Nah, wawunya ini disebut dengan wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah, bukan mu'athaf, ya. Bukan wawu huruf athaf, tapi wawu ma'iyah. Ingat itu. Bukan wawu athaf, apa sebut? Ya. Jadi wawunya wawu ma'iyah, bukan athaf. Jadi wawunya yang mendekati bersama. Misalkan apa? Ja'a Zaidun wa Amran. Itu artinya apa? Zaid telah datang bersama Amr. Tapi kalau dia Zaidun wa Amrun, apa dia? Telah datang Zaid dan Amr. Tapi nggak harus bersama. Nah kalau dia Zaid kalau pakai wawu itu wawu atau dia nggak mesti bersama, nggak mesti urutan, nggak mesti Zaid duluan, Amr belakangan. Jadi Amr duluan, Zaid
belakangan. Jadi kalau waw atau itu masih umum. Sebenarnya kita bahas sekarang lalu. Baik, lanjut. Wattabi'u lil mansuli wa huwa arba'atu asya'a. An ya'tu nahu ra'aitu Zaidan aqilan ra'aitu Zaidan al-aqilah, dan keterangan ikutan, keterangan pengikut pada nasab, yaitu ada 4 macam. Yang pertama anak, keterangan sifat, contohnya ra'aitu Zaidan al-aqilah, saya telah melihat Zaid yang pandai, yang berakal. Wal atafu nahu ra'aitu Zaidan wa amran. Dan ataf atau keterangan atau kata sambung, contohnya saya telah melihat Zaid dan Amr. Wa tawkidu nahu ra'aitu Zaidan ra'aitu Zaidan nafsahu. Saya telah melihat si Zaid dirinya. Wal badalu nahu ra'aitu Zaidan akhaka. Saya wa i'rabul amthilati zahirun wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan keterangan pengganti, contohnya saya telah melihat Zaid saudaramu, dan i'rab dari contoh-contohnya sudah jelas. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi yang ke-14 yang juga wajib mansub, tapi kalau yang ini bukan wajib mansub ya. Kalau kebetulan yang diikuti mansub, maka mereka ini wajib mansub. Nah, mereka kelompok tawabi. Yang pertama naat, contohnya ra'aitu Zaidan al-aqilah. Ya, karena Zaidan yang maf'ul bi mansub, maka al-aqilah mansub juga. Wal atfu yang kedua atau contohnya ra'aitu Zaidan wa amran. Ya. Karena Zaidan maf'ul bi mansub, maka amran karena ia matuf pada Zaidan, dia juga mansub. Dan mungkin tadi sedikit terkejar Adit ya. Ini Umar atau Amran ini dia. Oh iya. Kalau ada alif ini udah pasti Amr. Kenapa? Karena kalau Umar gue udah mensolid. Jadi nggak mungkin ada alifnya, karena alif itu kan tanda fathatain ya kan. Yang ketiga yang tawabi taukid, contohnya ra'aitu Zaidan nafsahu. Saya melihat Zaid dirinya. Jadi bukan mobilnya, bukan anaknya, bukan kucingnya, tapi si Zaidnya, orangnya, tidak parnya. Wal badalu yang keempat badal, namun ra'aitu Zaidan akhaka. Saya melihat Zaid saudaramu. Jadi Zaidnya ini saudara, bukan saudaranya yang lain. Rabbul amsilati zahir dan i'rab begitu tersebut adalah zahir, maksudnya gampang. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kelihatannya cuma 14 ya. Jadi tadi yang satunya lagi adalah saudaranya ya. Saudaranya kana sama saudaranya inna. Jadi pas jadi 15. Kita bedah apa belum? Coba tutup kitabnya. Al-maf'ul bihi wal masdaru wal halu wa tamyizu wal mustasna wal isla wal munada wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma'ahu wa qawalu kana wa khawatiha wa ismunna wa qawatiha wa tabi'u lil mansubi wa hiya fatasya'natu wa lahu wa tawhidu. Hafalin ya. Nanti ada yang kita tuh hafalin marfuatil asma sama mansubatil asma. Jadi sim-sim yang dirapakan yang ada 7 hafalkan, sim-sim yang disebutkan yang ada 7 juga dihafalkan. Saya ada tanya. Isim yang disebutkan. Pas di ini Yang baru. Karena ini baru pengenalannya. Saya sudah cukup dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.